Shalom semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di bab yang ketiga, tetapi kita akan masuk di halaman ke-29, alasan bersyukur kepada Allah. Tetapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah, kita telah menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tokoh yang patut kita syukuri, bagaimana mereka bersyukur kepada Tuhan, adalah contohnya Habel. Pasti kalian sudah pernah mendengar cerita tentang Kain dan Habel. Nah, Habel ini adalah anak bungsu atau adiknya daripada Kain. Nah, si Habel ini bersyukur kepada Tuhan karena hasil ternaknya melimpah sehingga ia tidak pernah kekurangan. Nah, bagaimana cara dia bersyukur, Miss? Cara dia bersyukur adalah memberikan anak sulung kambing dombanya yang terbaik. Lalu kambing domba itu dijadikannya sebagai kurban persembahan kepada Allah, dan Allah mengindahkannya atau menerima persembahan daripada Habel. Dengan cara itulah Habel mengucap syukur kepada Tuhan, sementara Kain tidak mengucap syukur kepada Tuhan karena ia hanya memberikan sebagian atau tidak yang terbaik diberikannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan menolak persembahan Kain. Selanjutnya kita belajar dari tokoh Alkitab Nuh. Nah, Nuh ini adalah bapak orang benar yang pernah diselamatkan Tuhan dari air bah. Dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan mereka atau keluarga mereka dari hukuman air bah yang sangat dahsyat. 40 hari 40 malam Tuhan menurunkan hujan yang dahsyat sehingga seluruh bumi tenggelam kecuali keluarga Nuh. Jadi pada waktu air bah telah surut dan keluarganya Nuh menempati bumi kembali, Nuh tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Nuh melakukan atau membangun suatu mezbah dari batu untuk tempat persembahannya, dan Allah menerima persembahannya dan berjanji tidak akan mengutuk bumi dengan air bah lagi karena dosa manusia. Nah, ayat ini ada di dalam Kejadian 8 ayat 20-22, sehingga Tuhan berjanji bahwa pada waktu hujan datang dan
pelangi ada, itu adalah untuk mengingatkan manusia kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan menghukum bumi ini lagi dengan air atau dengan air yang dahsyat. Next, kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu seorang perempuan janda. Nah, suatu kali di bait Allah, orang-orang memberikan persembahan kepada Allah. Ada orang kaya yang memberikan persembahan, tetapi ada satu wanita yang sangat berbeda. Dia hanya memberikan 1 keping uang perak yang diberikan ke kotak persembahan atau ke tempat persembahan. Nah, kita tahu pasti kalau keping uang dijatuhkan ke dalam tempat persembahan pasti berbunyi. Nah, orang-orang di sekitarnya mengolok-olok dia, atau orang-orang yang kaya di sekitarnya mengolok-olok dia. Tetapi apa yang terjadi? Allah memandang persembahannya lebih berarti dan lebih besar nilainya. Karena apa? Karena perempuan janda ini memberikan semua miliknya dengan ucapan syukur, sementara orang kaya tersebut hanya sebagian daripada miliknya. Karena orang kaya tersebut kan berkelimpahan atau berkecukupan. Nah, sementara janda ini hanya memiliki uang keping tersebut dan dia memberikan semuanya kepada Tuhan. Jadi Tuhan melihat persembahan janda miskin ini lebih besar nilainya daripada persembahan orang kaya. Next, kita bisa belajar juga dari perumpamaan yang diberikan Tuhan, di mana Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat 26. Tuhan berkata, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Tuhan mau bilang nih sama kita manusia, kenapa kamu harus khawatir akan hidupmu? Burung aja Tuhan pelihara, Tuhan kasih makan, apalagi kita yang dikasihinya, yang diciptakannya melalui tangannya sendiri, pasti akan dipeliharanya lebih baik. Nah, coba kita baca, apalagi manusia yang dikasihinya akan dipelihara oleh Tuhan. Tapi ada nih syaratnya, bukan berarti orang Kristen harus bermalas-malasan dan tidak bekerja. Sebaliknya harus bekerja keras karena ada janji pemeliharaan Tuhan. Jadi anak-anak, walaupun Tuhan berjanji bahwa burung di udara itu kan dipelihara Tuhan, nah pasti kita juga dipelihara Tuhan, tapi kita juga harus tetap bekerja, tidak boleh bermalas-malasan. Lukas 21 ayat 18, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Tuhan tahu apapun yang terjadi. Mengucap syukur berarti menerima semua dengan syukur. Bahkan ini anak-anak, sehelai dari rambut kita tidak akan hilang tanpa seizin Tuhan. Itu artinya apa? Berarti Tuhan sangat bertanggung jawab sekali dengan kehidupan kita ini. Seperti itu. Nah, kesimpulannya, ucapan syukur diberikan bukan sebagai balasan atas kehadiran Allah dalam semua peristiwa hidup. Nah, sebaliknya, ucapan syukur diberikan sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah, sekaligus mengembalikan miliknya yang diberikan kepada manusia. Jadi kita ini sebenarnya bersyukur kepada Tuhan bukan hanya untuk mensyukuri kehadiran Allah saja, tetapi sekaligus juga mengembalikan milik Tuhan yang diberikan kepada kita agar kita kembalikan kepada Tuhan. Atau bisa juga ucapan syukur ini kita berikan dalam bentuk persembahan seperti persembahan uang, persembahan tenaga, persembahan waktu kepada Tuhan. Nah, Miss harap kita dapat mempersembahkan tubuh kita dengan baik dan kita dapat hidup di lingkungan kita sendiri, di lingkungan hidup kita, menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.